apakah sekolah mempunyai dokumen RKT untuk tahun ajaran 2026-2027? Sekolah wajib memiliki RKT karena rencana kerja tahunan itu sebagai dokumen menjadi pegangan untuk melaksanakan seluruh program sekolah. Pada penyusunan RKT oleh tim, apakah sudah mengacu pada rapot mutu pendidikan? Jadi untuk menyusun RKT kita harus flashback ke belakang, di mana rapat pendidikan di tahun 2025 yang keluar di tahun 2026 ini sebagai bahan materi di mana rapat pendidikan itu kita cermati bersama, kita identifikasi bersama, yang mana kepala sekolah, guru, TU, kemudian pengawas, komite, dan perwakilan orang tua. Dari rapot gambaran rapot pendidikan yang 2025 yang keluar 2026 itulah kita bisa membedah melihat sejauh mana kekurangan, kelemahan yang ada di sekolah kita. Dengan demikian setelah mengidentifikasi, kemudian kita bahas bersama kita tim, di mana tim itu ada pengawas, ada guru, ada TU, kepala sekolah, komite dan orang tua murid, perwakilan, maka akan ketemu di mana titik lemah yang masih kuning untuk bisa dikuatkan, ditingkatkan, dan bahan hasil identifikasi refleksi itu menjadi catatan kita bersama, menjadi skala prioritas kita bersama untuk nanti menjadi bahan kajian dalam pembuatan program-program di rencana kerja tahunan. Tentunya itu juga harus didukung pembiayaan atau pendanaan. Maka dari itu, Bendara Bos kolaborasi program kerja tahunan hasil dari refleksi catatan skala prioritas dari pencermatan rapat pendidikan 2025 nanti menjadi sebuah program di rencana kerja tahunan dan harus signifikan, harus disupport, didukung dengan pendanaan yang ada di BOSP. Jadi Bos juga harus membackup rencana program itu nanti akan menjadi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Dalam penyusunan RKT, selain rapot pendidikan, dokumen apa saja yang menjadi acuan? Dalam penyusunan RKT, dari hasil identifikasi, refleksi yang kita cermati di rapot pendidikan, dokumen pendukung juga dari hasil evaluasi diri sekolah, sifatnya internal, di mana seluruh program yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya menjadi catatan. Demikian juga pengawas juga memberikan saran masukan termasuk komite itu kita akomodir supaya lebih program itu lebih lengkap, lebih sempurna untuk penguatan di mana beberapa aspek yang masih lemah, masih kurang di rapat pendidikan itu bisa kita perbaiki. Wujudnya adalah dengan melakukan beberapa program kegiatan dalam rangka peningkatan hal-hal yang masih kurang di rapat pendidikan. Pada RKT yang sudah disusun, apakah dimanfaatkan sebagai acuan untuk RKAS dan KSP? Wajib dimanfaatkan karena RKT itu sebagai pegangan kita melangkah dalam bekerja, maka harus dilaksanakan. Kemudian rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKS harus membackup, mendukung RKT, sehingga di samping program yang bagus, kemudian pendanaan yang cukup, inilah yang menjadi kekuatan untuk melaksanakan program kerja itu. Tentunya perlu controlling, di mana kita juga harus selalu mengawasi, mencermati, kemudian mengontrol seberapa jauh program-program yang kita rencanakan terlaksana dengan baik dengan memberikan hasil yang maksimal. Apa saja yang menjadi program prioritas yang tertuang dalam RKT? Jadi program prioritas
itu didasarkan, saya bagi ada 4 komponen. Yang pertama adalah penguatan literasi numerasi peserta didik. Kita amati, kita cermati dari hasil rapat pendidikan terlihat nampak bahwasanya literasi numerasi anak-anak ini masih lemah. Untuk itu perlu dituangkan di rencana kerja tahunan dan juga di kurikulum. Kemudian yang kedua adalah kenyamanan lingkungan belajar anak dan kebinekaan di sekolah, di mana itu sangat penting. Anak butuh suasana lingkungan belajar yang nyaman. Kemudian tidak ada perbedaan. Kebinekaan dari semua background anak, latar belakang anak, baik itu gender, laki-laki dan perempuan. Sekolah harus mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada pembeda-bedaan. Ini sangat mendukung suasana belajar dan kenyamanan anak. Kemudian juga penguatan di pendidikan karakter. Maka kita wajib membuat program-program termasuk pembiasaan, itu juga, kemudian program pramuka, program yang lain, itu juga bagian dari penguatan karakter anak, termasuk juga di bidang keagamaan, sholat bersama, asmaul husna, sholawat, ini juga menjadi bagian yang perlu kita pikirkan. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran guru saat mengajar. Bagaimanapun, jantung sebuah sekolah adalah di kualitas pembelajaran. Keteladanan guru, kemudian kreativitas guru, inovasi guru dalam menyampaikan materi pelajaran ini menjadi kualitas pembelajaran. Jadi bisa saya simpulkan yang pertama yang menjadi utama adalah satu, penguatan literasi numerasi. Ini harus kita kuatkan. Karena dari hasil rapat pendidikan yang sudah kemarin itu rata-rata hampir semua sekolah itu lemah di literasi dan numerasi. Maka perlu solusi, perlu kegiatan, perlu program. Guru memfasilitasi bagaimana ada perubahan, peningkatan kemampuan literasi anak dan numerasi anak. Karena TKA ini juga sangat dibutuhkan sebagai instrumen pertimbangan untuk anak nanti melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Yang kedua adalah pendidikan karakter, penguatan karakter ini penting. Ya, perlu ada solusi, perlu ada program yang kita kawal bersama. Entah itu dari aspek keagamaan, kerohanian, kita sudah melaksanakan sholat bersama, asmaul, sholawat, dan sebagainya. Kemudian di pendidikan pramuka, kita juga menanamkan nilai-nilai dasar dharma. Ini juga bagian dari pendidikan karakter. Di semua mapel, saya wajibkan bahwa guru wajib meluangkan 5 atau 10 menit di saat pembelajaran untuk menanamkan pendidikan karakter supaya anak-anak kita menjadi memiliki karakter yang baik, memiliki etika, memiliki adab istiadat, sopan santun yang bagus. Kemudian juga kenyamanan lingkungan, kebinekaan itu harus kita ciptakan, kita bangun. Itu adalah sebuah sistem. Jadi bagaimana mungkin anak belajar dengan tenang, dengan nyaman, jika kenyamanan, keamanan anak, misalkan masih banyak bullying, budaya anak-anak yang tidak baik perilaku, ini juga harus kita wujudkan. Kebinekaan, tidak ada pembeda antara anak laki-laki, kita beri pelayanan pendidikan dan pembelajaran yang sama. Tidak ada pembeda. Kemudian dari ekonomi yang anak ekonomi rendah, anak yang kaya dan miskin, itu harus kita perlakukan sama. Inilah mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kebinekaan di sekolah kita. Yang keempat adalah kualitas pembelajaran. Wajib guru selalu belajar, belajar, dan belajar. Karena kualitas pendidikan pembelajaran tidak bagus, ini tidak akan memberikan dampak, terutama di bidang akademis. Ilmu, keterampilan melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, guru wajib selalu belajar, meningkatkan diri. Bagaimana cara menyampaikan materi pelajaran yang bagus, yang membuat anak respect, anak semangat, anak senang menerima pelajaran. Inilah masing-masing guru memiliki
kemampuan, harus selalu belajar dan belajar, mentransfer ilmu dari yang materi sulit tetapi mampu diserap gampang oleh anak. Jadi ada 4 aspek: penguatan literasi dan numerasi, pendidikan karakter anak harus kita kuatkan, kemudian menciptakan, membangun budaya, keamanan, kenyamanan, dan kebinekaan di suatu sekolah. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas guru dalam melakukan pembelajaran. Pada tahun yang lalu, apakah program RKT sudah terlaksana semuanya? Untuk program tahun 2025 RKT belum sepenuhnya berjalan atau 100%. Baru berjalan dengan 80%, di mana itulah yang menjadi bahan kita evaluasi. Berbagai aspek pendukung kita pahami, kita cermati, kemudian kita saat duduk bersama tim, di mana komposisi tim ini ada kepala sekolah, guru, TU, kemudian pengawas, komite, dan perwakilan orang tua, kita cermati bersama sehingga itu menjadi bahan evaluasi dan bahan solusi untuk melakukan peningkatan yang nanti akan kita tuangkan di RKT dan juga di ARKAS. Dalam menyusun KSP, apakah sudah didasarkan pada kaldik sekolah? Otomatis kurikulum satuan pendidikan ini harus mengacu pada kaldik akademis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Kemudian dari itu nanti akan muncul program-program dan juga struktur kurikulum maupun materi kurikulum yang nanti semua itu nanti akan bermuara kepada peningkatan literasi, numerasi, penguatan pendidikan karakter, kemudian juga penciptakan budaya kenyamanan lingkungan belajar anak, kemudian juga kualitas pada guru. Di samping itu, kurikulum merupakan pegangan dokumen yang harus kita pegang, di mana struktur kurikulum itu akan nampak di dalam KSP. Kemudian juga guru wajib melakukan perencanaan, melaksanakan kurikulum, kemudian mengevaluasi, asesmen, dan tindak lanjut, baik itu program pengayaan maupun remedi. Ini juga nanti akan bermuara kepada kinerja guru. Karena apa? Guru sebagai ASN itu memiliki sasaran kinerja yang atau SKP. SKP guru ini nanti juga akan muncul. Kemudian juga akan berdampak kepada status sekolah, predikat sekolah. Jadi kurikulum, kinerja, sasaran kinerja pegawai, kemudian predikat status sekolah ini akan bersambungan. Jadi semua itu harus kita rencanakan, kita laksanakan sehingga akan memberikan dampak yang positif, yang baik. Jadi pada prinsipnya kurikulum kita sudah berpegang mengacu kepada kaldik akademis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pati. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja guru, berapa kali dilaksanakan dalam 1 tahun? Kita itu laksanakan 2 kali kinerja mereka, mulai perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, kemudian mengevaluasi, kemudian kegiatan pengayaan remedi maupun pengayaan. Bagaimanakah caranya mengevaluasi program dari RKT? RKT dibuat untuk 1 tahun, tetapi kita wajib mengevaluasi, mengontrol selama 1 semester ke depan. Kita evaluasi semua program, apakah program itu berjalan dengan baik, kemudian target sasaran yang kita harapkan sudah tercapai atau belum. Kalau belum tercapai, progresnya berapa persen, ini kita evaluasi 2 kali, di mana pada akhir semester
gasal dan juga di akhir semester genap merupakan bentuk evaluasi seluruhnya diri sekolah, EDS, dan itu juga perlu kita evaluasi. Program kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu seberapa jauh pelaksanaannya, seberapa terpenuhikah target sasaran yang kita harapkan. Setelah RKT dilaksanakan dalam tahun yang lalu, apakah tindak lanjut dan evaluasi dari program itu yang dilaksanakan? Yang pertama jelas wajib akhir tahun kita duduk bersama tim, kepala sekolah, guru, TU, komite, pengawas, dan perwakilan orang tua. Bahwasanya evaluasi RKT harus kita lakukan. Kita harus apa adanya, objektif. Kalau memang program itu sudah berjalan dengan baik, kita pertahankan, kita tingkatkan. Kalau program belum berjalan dengan baik, aspek apa penghambat, halangan apa yang membuat program, kendala apa yang program itu tidak bisa terlaksana dengan inilah yang menjadi pencermatan kita bersama dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik dengan semua tim. Bagaimanakah cara mengkomunikasikan antara hasil evaluasi dan tindak lanjutnya? Ada beberapa cara. Yang pertama bisa seluruh warga sekolah, dalam hal ini pihak sekolah, internal sekolah, kemudian pengawas, komite, dan paguyuban orang tua untuk bertemu dalam arti membuka diri, mencermati, memaparkan, mendeskripsikan program kerja sekolah yang sudah kita laksanakan. Jadi akan nampak tahu ada beberapa program yang sudah terlaksana dengan bagus, dengan hasil yang bagus. Ada program yang mungkin belum bisa berjalan secara maksimal. Dan ada mungkin program yang kurang bisa berjalan. Inilah yang perlu dicermati biar seluruh warga sekolah itu paham dan tahu. Dan tentunya saran, masukan, solusi dari semua itu akan kita adopsi, kita akomodir untuk kita mengadakan perbaikan program di tahun berikutnya.